Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Rabu Pon dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu Pon ya, kodam. Apa itu pusaka ya, atau pusaka gaib ya, orang yang lahir Rabu Pon menurut Primbon Jawa ya. Apakah orang yang lahir Rabu Pon itu punya pusaka gaib? Ya, pusaka gaib itu sama halnya dengan kodam pusaka. Jadi kalau Anda ya secara fisik ya, di rumah Anda ada pusaka, maka kemungkinan besar Anda ini juga akan memiliki yang namanya kodam pusaka atau pusaka gaib. Tapi kalau Anda katakanlah tidak memiliki pusaka ya, di rumah Anda, ya kemungkinannya kecil gitu ya. Tapi apakah bisa ketika kita ini tidak punya pusaka di rumah, terus kita itu diikuti oleh kodam pusaka? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa sepanjang Anda itu sering tirakat ya. Ketika Anda sering tirakat, maka potensi Anda untuk diikuti oleh kodam pusaka itu juga besar ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya dulu itu waktu tirakat ya. Waktu setiap hari itu tirakat, zikir, wirid, puasa itu hampir setiap hari, itu hampir 4 tahun itu banyak ya kodam-kodam yang menempati sebuah pusaka itu yang intil gitu ya, yang ingin ikut gitu ya. Dan itu pun ditunjukkan gitu ya. Pusakanya kalau mau diambil ditunjukkan tempatnya di mana, tinggal kita ambil aja. Ya, jadi enggak seperti penarikan. Kalau penarikan itu kan memaksa gitu. Artinya di situ ada pusaka ya, terus ditarik, dipaksa. Ya tentunya energinya harus lebih besar penariknya ya daripada kodam pusaka tersebut. Apakah orang yang lahir Rabu Pon secara lahir procot terus memiliki kodam pusaka? Jawabannya ya tidak, teman-teman ya. Kodam pusaka itu adalah kodam yang menempati sebuah pusaka. Ketika teman-teman Rabu Pon memiliki sebuah pusaka, maka Anda berpotensi untuk diikuti oleh kodam pusaka. Itu jawabannya seperti itu. Ketika teman-teman memiliki pusaka, maka Anda akan berpotensi memiliki kodam pusaka. Tentunya pusaka yang di dalamnya ada jinnya, ada penunggunya, ada makhluk halusnya. Jadi seperti itu. Lah pusaka ini bisa dari mana saja ya. Bisa jadi turun temurun ya. Seperti yang saya miliki itu pusakanya turun temurun ya, dari mbah saya. Saya dikasih pusaka sama mbah saya. Ya. Dan saya tahu bahwasanya sejak kecil penunggunya itu ya, selalu ikut dengan saya. Kemana saja saya pergi itu selalu ikut. Dan saya sadari itu ketika sudah besar. Saya sadar bahwasanya itu adalah kodam pusaka. Ya. Waktu kecil ya tidak sadar. Kok saya ini merasa selalu diikuti terus itu. Ya saya tidak tanya sama mbak saya juga tidak tanya. Ya, baru besar itu ya. Baru ketika saya ini belajar kebatinan ya, belajar kebatinan, laku batin, tirakat ya. Nah itu kan saraf-saraf gaibnya sudah terbuka semua gitu. Nah disitulah ya saya coba komunikasi batin dengan siapa yang ikut saya mulai kecil. Ya ternyata itu tadi ya, penunggu dari pusaka atau yang disebut dengan kodam pusaka ya. Jadi sumbernya macam-macam ya, bisa jadi dari dikasih ya, seperti saya ini kan dikasih turun temurun ya, dari mbah saya. Terus ada juga yang dikasih dari orang lain gitu ya. Kodamnya dulu kodamnya komunikasi dengan saya. Kok kodam ini ikut terus gitu ya. Ya bentuknya naga.
kok ikut terus? Saya tanya, kamu di mana? Kamu siapa? Saya penunggu tumbak. Ya, tumbakmu di mana? Saya kejar terus. Ya akhirnya dikasihkan saya. Tumbaknya itu dikasihkan saya, wujud sama orang yang ngasihkan ya, pemegang sebelumnya. Karena itu hanya titipan untuk diberikan kepada saya. Saya tidak tahu siapa. Ya pemilik sebelumnya pun saya tidak tahu. Nah itulah kodam itu ya. Jadi dari turun temurun, dari pemberian, ada juga dari beli ya. Jadi kalau teman-teman Rabu Pon datang ke pameran keris ya, kan banyak tuh orang jual keris itu ya. Tapi keris yang sepuh ya, bukan keris kemerdekaan ya. Kalau keris kemerdekaan jarang ya yang ada isinya ya. Bisa juga diisi sendiri juga bisa. Sangat mudah ya. Narik kodam itu sangat mudah ya. Nah, itu namanya kodam pusaka itu seperti itu ya. Anda ada pemaharan ya, ada orang jual keris, biasanya kan pameran keris itu biasanya kerisnya sepuh-sepuh, ada 1000 keris dipamerkan, Anda keliling jalan ya. Tiba-tiba ada ketarik satu yang Anda suka dan coba Anda putar lagi, itu pasti kembali ke situ. Nah itu biasanya kodamnya sudah ikut dengan diri Anda, artinya sudah ada keselarasan ya. Tinggal bagaimana Anda ini katakanlah merawatnya ya. Jadi proses penyelarasan itu pada dasarnya adalah proses di mana kita itu seperti ngingu manuk itu ya. Sama seperti itu ya. Kamu punya pusaka itu seperti kamu ngingu manuk. Pertama kamu beli di pasar burung itu ya, itu manuk itu kan gelebak-gelebak. Tapi seiring waktu itu kan terjadi penyesuaian. Nah itulah penyelarasan. Jadi tidak ada ceritanya penyelarasan langsung diselaraskan ya, kayak di video-video itu kan banyak tuh orang diselaraskan 5 menit sudah selaras dengan kodamnya. Itu pembodohan ya. Proses penyelarasan itu seperti itu, karena proses penyelarasan itu adalah dari dua makhluk yang berbeda, dari dua rasa yang berbeda ya. Nah, itu dari pemaharannya. Ada juga dari penarikan kodam pusaka, dari penarikan. Anda tarik pusaka, misalnya ono tempat angker, Anda datangi, Anda tarik, itu juga bisa ya. Tapi kalau misalkan Anda jodoh dengan pusaka itu, tidak usah ditarik, itu ikut sendiri teman-teman ya. Ini pengalaman saya itu dulu itu diajak ziarah ya ke makam pahlawan itu ya, sama ya pahlawan semua ya, pahlawan semua. Itu muncul itu ya, pusakanya muncul tumbak itu, kelihatan tumbak ya. Jadi di tempat itu bukan makam pahlawannya sebenarnya, tapi petilasannya, pusakanya yang ada di situ. Ikut dia sampai rumah, tak suruh kembali, tidak mau ya. Dia tak suruh kembali ke sana, tidak mau ya. Tumbaknya kalau misalkan saya mau ya ambil ya dikasih, tapi saya tidak mau, biarkan saja tumbaknya di sini ya. Kebetulan rumahnya dekat ya, dekat dengan rumah ini. Itu tak suruh jaga rumah ini. Nah, itu kodam pusaka ini seperti itu ya. Itu penarikan ya. Kalau mau ditarik bisa ya. Pusakanya juga bisa wujud, ada dua ya, di makam itu ada dua makam. Yang satu untuk pengasihan ya, Kembang Wijaya Kusuma, yang satu tumbak Rowelang ya. Jadi dua makam itu bukan makam orang ya, tapi sebuah pusaka, sebuah petilasan ya. Jadi tidak perlu ditarik-tarik gitu ya. Ada juga yang penarikan ya, yang ikut sendiri seperti itu. Ada juga yang nemu, misalkan kamu tiba-tiba mancing di pinggir sungai, tiba-tiba nemu pusaka ya, itu juga ada kodamnya, biasanya seperti itu ya. Lah untuk memastikan teman-teman ini katakanlah punya kodam pusaka atau tidak, ajak komunikasi. Anda harus bisa melihat, Anda harus bisa ajak komunikasi, dan Anda harus bisa perintah. Dan kebetulan ya, kodam pusaka yang saya miliki bisa saya perintah semua ya. Itulah yang dimaksud dengan kodam pusaka.
Apakah orang yang lahir Rabu Pon punya kotak pusaka? Ya silakan dicek. Minimal di rumah Anda ada pusaka itu. Kalau itu ada ya berarti ya Anda punya. Kalau tidak ada ya kemungkinan besarnya ya tidak punya. Ya. Jadi bukan berdasarkan wetonnya, hari lahirnya ya, tapi berdasarkan perjalanan hidupnya yang ada hubungannya dengan pusaka.